Minasan, konnichiwa. Salam matematika. Okay guys, so in this video I will explain about math questions for TPS UTBK. Okay. Oke guys, jadi beberapa hari lalu aku udah bahas beberapa soal TPS UTBK dan banyak yang bilang part 2, jadi aku bakal kerjain lagi. Dan ternyata TPS UTBK ini ada yang bahasa Inggris juga ya. Jadi aku sudah ngumpulin beberapa soal yang aku dapat dari kalian juga, dari beberapa followers, dan aku bakal bahas trik cepetnya versi aku. BTW mungkin buat kalian semua yang masih SMA atau SMP atau bahkan SD, kalian jangan khawatir, kalian juga mungkin bisa ngerti ini karena cuma pakai ilmu-ilmu dasar sebenarnya dan melatih kita menemukan jawaban dalam waktu yang cepat. Oke, langsung soal yang pertama ya. The operation ini x in the set of integers is defined as a itu b sama dengan a kali a minus b. Then bla 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 bla, ya kan? Nah, tipe soal ini aku sering nemuin di latihan-latihan TPS, jadi mungkin tipe soal ini bakal keluar. Pokoknya kan jangan bingung, ini itu cuma simbol. Simbol itu bisa diganti apapun, mau diganti bintang, mau diganti ini, mau diganti apapun, itu bisa. Nah, si x ini ya, a x b ini kan sama dengan a dikali a min b. Berarti kita kerjain dulu dari yang ini kan, karena ada kurungnya ya. Dalam kurung dulu kerjain 3x min 2 ya, sama dengan a-nya itu diganti 3 ya kan. B-nya diganti minus 2, minus 2 sama dengan 3 dikali 5 ya kan. Ini jadi plus, ingat. Dan ini sama dengan 15. Artinya 6x berapa? 15 ya. Pakai yang ini juga. A-nya 6, B-nya 15. Artinya 6 minus 9 sama dengan minus 54. Gampang banget kan? Ini bahkan nggak sampai 20 detik mungkin kalau misalnya kalian cepat ngerjainnya. Begitu guys, mantap jiwa. Oke, berikutnya, if x bukan 0 and x bukan 3, then the value of ini times ini. Oke, x bukan 0 dan x bukan 3. Artinya 5x min 15 per x dikali 2x per x min 3. Ini gampang pol guys ya. 5x min 15, kita perhatikan 5-nya bisa dikeluarin kan? Jadi 5x min 3 per x dikali 2x per x min 3. Nah, karena x bukan 0 dan x bukan 3, jadi x sama x bisa dicoret, x min 3 sama x min 3 bisa dicoret. Sama dengan 5 dikali 2, yaitu 10. Gampang pol kan guys? Kalau kan sudah mengerti maksud soalnya, pasti ngerjainnya gampang. Nah, cuma kan sekarang kan bahasa Inggris. Jadi, kita harus menguatkan bahasa Inggris kita supaya kita bisa mengerti soalnya apa. Oke? Oke, soal berikutnya ini ada soal cerita dalam bahasa Inggris. Kita kerjain pelan-pelan ya. The price of a certain television set is discounted by 10%, and the reduced price is then discounted by 10%. The series of successive discounts is equivalent to a single discount of. Jadi pertama ada televisi kan, didiskon 10%, and the reduced price. Jadi setelah didiskon 10%, dia didiskon lagi 10%. Yang ditanya adalah, jadi ini total diskon itu berapa sih? Kita harus tahu definisi diskon itu apa. Misalnya ada barang harganya X, oke? Diskon 10% artinya dia dikurangi 10% X, 10 per 100 X, ya kan? Sama dengan berapa jadinya? 90 per 100 X, ya kan? Nah, terus dia didiskon lagi 10%. Nah, kita lihat deh. Kalau misalnya dia didiskon 10%, artinya dia jadi 90%, ya kan? X didiskon 10%, jadinya 90% X. Artinya, ketika 90% X didiskon 10%, dia jadi 90%-nya yang awal dikali 90%. Oke, segampang itu. Sama dengan 81 per 100 X. Ini harga akhirnya. Ya, ini harga akhirnya. Sehingga kalau dari harga awal diskonnya berapa? Harga awalnya kan X. Terus jadi 81%. Artinya diskonnya 19%, ya kan? Begitu guys, gampang kan? Mantap jiwa, semangat. Oke, berikutnya ini ada soal yang mirip kayak tadi, yang X itu, cuma sekarang pagar-pagar. Oke, ingat jangan panik, ini cuma simbol, oke? Cuma simbol. X pagar-pagar Y didefinisikan sebagai 1 plus Y per X. Maka berapakah nilai dari ini? Oke, kita hitung satu persatu. 2 pagar-pagar 3, artinya ini ya, 1 plus Y per X. Y kan yang di kanan, jadi 3 per 2, oke? 4 pagar 5. BTW, kalau misalnya kalian lagi ujian,
Ini kalian nggak usah tulis lagi guys ya, nggak usah tulis lagi karena itu bakal merepotkan. Nulis pagar-pagar aja itu udah memakan waktu, jadi kalian nggak perlu lah. Kalian langsung aja hitung gitu. 4 pagar-pagar 5 sama dengan 1 plus 5 per 4. Jadi ini per ini, oke? Apa yang harus kita lakukan? Kita harus samain penyebutnya ya. Yang ini kan jadi 5 per 2 ya. 5 per 2 dibagi, oke? Ini sama dengan berapa? 9 per 4 ya. Dibagi 9 per 4. Ingat, kalau pecahan dibagi, dibalik, oke? Jadi, 5 per 2 dikali 4 per 9. Oke? Ini jadi 2, jadi 10 per 9. Gampang banget kan? Jangan panik pokoknya kalau ada simbol-simbol. Oke, berikutnya ada soal bahasa Inggris lagi. Let one positive number, A, that can be divided by 5, and resulting 4 as remainder. A bagi 5, sisa 4. What is the remainder of A minus 7 divided by 5? Berapakah sisanya ketika A minus 7 dibagi 5? Nah, trik cepat di sini adalah kalian mencari suatu nilai A yang ketika dibagi 5 sisa 4. Yaitu, contohnya 4. Contohnya lagi 9. Kita ambil contoh 9 misalnya ya. 9 kan? Ya udah, 9 dikurangi 7 berapa? 2. 2 dibagi 5 sisanya 2. Cepet. Oke, kita ambil contoh lain, misalnya 14 ya, 14 ya. 14 kan dibagi 5 sisa 4 ya. 14 dikurangi 7 berapa? 7. 7 dibagi 5, 1, sisa 2. Ya kan? Jadi, nggak perlu repot-repot, nggak perlu pakai 5A minus 4, nggak perlu. Kalian ambil satu contoh aja angka, ambil satu contoh angka, dan kalian langsung masukin ke soalnya. Pasti hasilnya bener, pasti. Oke? Oke guys, soal berikutnya. On the number line above, if B sama dengan minus 2, oke ini minus 2, and C minus A sama dengan 0,525, then D sama dengan berapa? Nah, kan dikasih tahu C minus A-nya berapa. Nah, C minus A itu sebenarnya apa sih? Ini, misalnya ini X, ya X. Ini jaraknya ya maksudnya. Nah, C minus A itu, ya ada X tambah X tambah X tambah X tambah X, yaitu ada 5 ya, 5X. Jadi, C minus A sama dengan 5X. Sama dengan, ya ini, 0,525. Artinya X sama dengan 0,105. Ya udah, karena B itu minus 2 ya. Sekarang ada 1, 2, 3. Jarak gede adalah 3X. Ini dikali 3 berapa? 0,315. Artinya minus 2 ditambah 0,315, yaitu minus 1,685. Jawabannya yang E. Begitu guys. Soal tipe kayak gini aku beberapa kali lihat di latihan soal TPS. Jadi sebaiknya kalian kuasai triknya ya. Oke? Oke, soal berikutnya adalah soal bahasa Inggris, soal cerita lagi. Jadi benar-benar kalian harus bisa bahasa Inggris supaya bisa ngerti soalnya. Oke, 3 machines individually can do a certain job in 4, 5, and 6 hours respectively. Jadi ada 3 mesin, masing-masing bisa kerjain satu pekerjaan dalam waktu 4 jam, 5 jam, dan 6 jam. What is the greatest part of the job that can be done in 1 hour by 2 of the machines working together at their respective rates? Oke, jadi kalau diterjemahin adalah seberapa besar pekerjaan yang bisa diselesaikan dalam 1 jam in 1 hour jika 2 mesin bekerja sama. Caranya gimana? Ya udah, kita tinggal pakai yang 4 sama yang 5 jam doang. Kenapa? Karena itu yang paling cepat, ya kan? Ketika mesin itu paling cepat, artinya dia paling bisa bekerja dengan maksimal. Nah, kalau tipe soal seperti ini sama aja kayak jarak, kecepatan, dan waktu. Nah, pekerjaan itu sama dengan jarak. Jadi misalnya pekerjaannya X ya. Nah, kecepatannya si mesin 4 jam ini adalah X per 4. Yang 5 jam, kecepatannya adalah X per 5. Jadi dalam 1 jam, kecepatannya digabung, tinggal ditambah ya. Jadi ini 5X tambah 4X per 20 sama dengan 9X per 20 per jam. Oke? Jadi jawabannya adalah 9 per 20. Gampang, simpel banget kan ya. Jadi triknya kalau misalnya ada pekerjaan, misalkan X, nah terus kalian tinggal cari kecepatan mesinnya itu, yaitu dengan cara X per berapa waktu yang dibutuhkan. Jadi misalnya kayak 4 jam, atau 5 jam, atau 6 jam itu. Nah itu kecepatannya, habis itu tinggal kaliin sama waktunya, yaitu tadi 1 jam. Oke? Oke, soal terakhir buat video ini adalah soal bahasa Inggris yang berapa kali aku juga lihat muncul di latihan soal-soal TPS. Nah ini sebenarnya gampang, tapi kalian harus tahu apa maksud dari A, B, C, D, dan E ini. Oke, yang A artinya statement 1 alone is sufficient, but statement 2 alone is not sufficient. Artinya
statement 1 cukup, tapi statement 2 nggak cukup. Kayak gitu ya, sufficient itu cukup. Yang B, statement 2 alone is sufficient, but statement 1 alone is not sufficient. Jadi dibalik, statement 2 doang yang cukup, tapi statement 1 enggak. Yang C, both statements 1 and 2 together are sufficient. Jadi kita butuh pernyataan 1 dan 2 barengan, but neither statement alone is sufficient. Tapi kalau sendiri-sendiri nggak bisa. D, each statement alone is sufficient. Jadi 1 dan 2 itu memenuhi meskipun sendiri-sendiri. Yang E, statements 1 and 2 together are not sufficient. Jadi meskipun pakai pernyataan pertama dan pernyataan kedua, tapi itu nggak cukup buat mencari apa yang diingini. Oke, sekarang kita masuk ke soalnya. If x plus y is equal to 6, ya, what does x minus y equal? Jadi kita harus tahu x minus y. Nah, kita lihat pernyataan pertama. X kuadrat min y kuadrat sama dengan 12. Ingat, x kuadrat min y kuadrat sama dengan x plus y dikali x min y sama dengan 12. X plus y-nya 6, X min y-nya nggak tahu, 12. Artinya X min y sama dengan 2. Nah, kita dapat nih nilai X min y. Artinya, statement 1 cukup. Statement 2 kita lihat. 2y plus X sama dengan 8. X plus y tadi kan sama dengan 6. X plus 2y sama dengan 8. Kita kurangi, y sama dengan 2, dan X sama dengan 4. Kita dapat dong, X min y berapa? 2. Jadi, 1 dan 2 ini masing-masing bisa memenuhi, tapi nggak harus bersama, ya. Jadi, gimana? Jawabannya adalah yang D. Each statement alone is sufficient to answer the question asked. Oke, sampai sini dulu videonya. Semoga bermanfaat buat kalian semua yang sudah menonton, khususnya buat teman-teman yang UTBK dan TPS. Semangat ya! Oke, buat kalian semua yang sudah menonton, arigatou gozaimashita! Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like dan juga subscribe untuk mendukung channel ini. Oke? Ja! Mata ne, mantapu! Jiwa.